mundo contra la pared. ¡Todos al fondo! ¡Vámonos! ¡Vámonos yo! Vale. Tenemos que entrar. Águila 2, en posición. Águila 3, en posición. Águila 4 en posición. Abre la puerta. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Pavlovka yang kala itu sedang latihan menembak. Diberitahu kalau Pavlovka ini mempunyai skill menembak yang sangat bagus, jadi ia dijadikan sebagai penembak jitu khusus untuk kepolisian. Setelah selesai latihan, Pavlovka pun pulang ke rumah lalu disambut baik oleh sang istri. Kemudian Pavlovka masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi putranya yang ternyata sedang sakit parah. Diketahui kalau putra Pavlovka ini menderita gagal jantung dan seharusnya dia segera melakukan transplantasi jantung namun belum ada pendonornya. Malam harinya ketika Pavlovka sudah tidur, sang istri pun mengecek dulu putranya di dalam kamar. Tapi di sini si istri dibuat shock saat melihat putranya yang sudah berada di lantai dalam kondisi sesak nafas. Dan cepat si istri memanggil Pavlovka lalu mereka pun membawa putranya ke rumah sakit. Una ambulancia ahora. ¿Estás seguro? Sí, ponle esto. Venga, Roy, trae una, dos. Sí. Di tengah perjalanan, si istri hanya bisa menangis karena ia khawatir putranya tidak bisa tertolong. Namun Pavlovka yang sambil menyetir sebisa mungkin berusaha menenangkan istrinya tersebut. Alejandra Tejada, que su paciente Roy Neira no puede respirar. Estaremos en el hospital en 10 minutos. ¿Me escucha? Setibanya di rumah sakit, putra Pavlovka langsung dibawa ke ruangan ICU untuk cepat ditangani oleh dokter. Sedangkan Pavlovka dan istrinya menunggu di luar dengan penuh rasa kecemasan. Tak berselang lama, datanglah sang dokter yang memberitahu kalau putra Pavlovka sudah sedikit pulih. Namun dia harus segera mendapat transplantasi jantung dalam minggu ini. Karena jika tidak, maka akan berakibat fatal atau kematian. Mendengar hal tersebut, Pavlovka dan istrinya pun hanya bisa menangis sambil berdoa kepada Tuhan semoga secepatnya ada pendonor. Está de primero de la lista. Ánimo. Adegan berpindah kepada seorang ayah bernama Sergio yang sedang sarapan pagi dengan anak istrinya. Ternyata saat ini istri Sergio sedang pundung atau ngambek karena Sergio terlalu banyak menghabiskan uang di meja judi. Kemudian si istri meminta Sergio agar menjaga kedua anak mereka karena sekarang dirinya akan pergi keluar untuk menenangkan diri. Yo no haría arreglarte nada más, del resto me encargo yo, cariño. Súper rico. Haga la ducha. ¿Puedo Setelah istrinya pergi, Sergio dihubungi oleh rekannya yang mengajak Sergio pergi ke kasino. Awalnya Sergio menolak sebab ia tidak ingin ribut lagi dengan istrinya. Tapi si rekan pun memberitahu kalau sekarang ada pertandingan bola Liga Prancis yang skornya sudah diatur. Jadi jika Sergio ikut taruhan di kasino sudah pasti dia akan menang banyak. Tergiur dengan hal tersebut, Sergio pun pada akhirnya akan pergi ke kasino sebentar lagi. Kemudian Sergio nekat membawa kedua anaknya daripada ditinggal di rumah. Di tengah perjalanan, Sergio berpesan kepada anak sulungnya yang bernama Dani agar menunggu di mobil sambil menjaga adiknya. Sedangkan Sergio nanti akan turun sebentar dengan alasan ada keperluan mendadak. Setibanya di kasino, Sergio meminta Dani untuk tidak keluar dari mobil sebelum dirinya kembali. Kemudian Sergio masuk ke dalam kasino lalu mengikuti taruhan bola yang skornya katanya sudah diatur.
Tak berselang lama, Dani dan adiknya yang tidak betah di dalam mobil malah masuk ke dalam kasino yang membuat Sergio sedikit malu. Akhirnya mau tidak mau, Sergio meminta Dani dan si adik menunggu di kursi sementara dirinya akan menunggu pertandingan bolanya selesai. Tanpa Sergio sadari, Dani mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahu kalau mereka sedang berada di kasino. Alhasil ketika Sergio sedang merayakan gol, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan sang istri. Pada akhirnya terjadilah percekcokan di depan umum yang membuat Sergio begitu malu. Sergio pun berusaha menenangkan istrinya sambil mengatakan kalau saat ini dirinya pasti akan menang banyak. Akan tetapi si istri tidak peduli lalu meminta Sergio untuk sekalian saja tidak pulang ke rumah. Kemudian si istri membawa Dani serta adiknya bergegas keluar. Namun saat membuka pintu keluar, tiba-tiba datanglah dua orang perampok yang langsung menodongkan senjata. Pada akhirnya kedua perampok itu menyandra semua orang yang ada di dalam kasino termasuk istri Sergio dan kedua anaknya. Di waktu yang sama, si penjaga bar sempat menekan alarm darurat yang otomatis terhubung langsung ke kantor polisi. Jadi dipastikan kalau sebentar lagi polisi akan segera datang ke kasino tersebut. Menyadari akan hal itu, si ketua perampok yang bernama Jabal meminta manajer kasino agar menyerahkan semua uang sebelum polisi datang. Akan tetapi si manajer menolak hingga Jabal langsung menghabisinya. Dengan penuh amarah, Jabal nekat membuka topeng lalu memperingati semua orang agar jangan ada yang melawan jika tidak ingin koit seperti si manajer. Rekan Jabal sempat memperingatinya agar mereka cepat pergi, namun karena sudah terlanjur, Jabal menolak sebelum mendapatkan semua uangnya. Tak lama datanglah dua polisi hingga terjadilah aksi baku tembak. ¿Qué haces? ¡Que la tires ya! Dalam insiden tersebut, rekan Jabal dan satu polisi harus tewas. Sementara polisi satunya berhasil keluar lalu memanggil pasukan. Jabal yang sadar kalau di luar pasti sudah banyak polisi, ia pun memilih untuk stay di sana sambil memanfaatkan semua orang sebagai sandera. ¿Has visto qué fácil? Di sisi lain memperlihatkan Pabloka, sang sniper polisi yang masih berada di rumah sakit bersama dengan istrinya. Terlihat saat ini mereka sudah berada di ruangan putranya dirawat dan sang putra masih terbaring lemas. Di waktu yang sama, Pabloka dihubungi oleh atasannya yang meminta Pabloka datang karena kasino sedang ada perampokan. Di sini Pabloka sempat menolak karena ia tidak tega meninggalkan putranya dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi si atasan tetap memaksa karena perampok di sana telah menyandra banyak orang, bahkan ada dua anak kecil yang ikut disandra. Si istri yang mendengar percakapan itu, ia pun meminta Pabloka agar berangkat saja karena sepertinya di sana lebih membutuhkan Pabloka. Karena walaupun Pabloka stay di rumah sakit pun itu tidak akan merubah keadaan putranya. Mendengar hal tersebut dengan berat hati, akhirnya Pabloka izin pergi dan ia berjanji akan segera kembali. Que aquí no podemos hacer nada. Venga, ven. Adegan berpindah ke kasino yang mana di sana terlihat Sergio yang sedang berdebat dengan istrinya yang diketahui dia bernama Elina. Elina dibuat tambah murka kepada Sergio karena menurutnya jika Sergio tidak pergi ke kasino maka mereka tidak akan dijadikan sandera. Di waktu yang sama, Jabal si perampok meminta semua kaum laki-laki agar membantu dirinya yaitu mencongkel mesin judi.
5 menit kemudian, Pabloka datang ke TKP dan ia segera menemui atasannya yang bernama Nuria. Di sini Nuria meminta Pabloka agar naik ke atap gedung sebelah untuk membidik Jabal si perampok. Tapi Pabloka tidak boleh langsung menembak karena Nuria akan mengirim seorang negosiator ke dalam terlebih dahulu. ¿Es urgente? Vale, te llamo un poco de fecha. Va. Hay muchas vidas en juego. Águila 2, en posición. Águila 3 en posición. Tak lama, anak buah Nuria yang merupakan negosiator menghubungi nomor telepon kasino lalu diangkat oleh Jabal. Anak buah Nuria meminta Jabal agar tenang karena dirinya akan menuruti semua keinginan Jabal asalkan Jabal mau melepaskan Sandra. Jabal ternyata meminta uang tebusan $10 juta yang harus ditransfer ke rekeningnya beserta dengan mobil berkecepatan tinggi. Anak buah Nuria pun mengiyahkan permintaan Jabal asalkan dirinya diizinkan masuk ke dalam untuk mengecek keadaan para Sandra. Tú, no. Ven. Vale. Vale. Tengo una mujer. Saat anak buah Nuria masuk ke dalam, Jabal sudah dalam keadaan menodong Elisa, istrinya Sergio. Tanpa disadari, anak buah Nuria menyelipkan kamera kecil di sela-sela rambutnya, jadi keadaan di dalam bisa dilihat oleh Nuria serta polisi lain. Anak buah Nuria pun meminta Jabal agar tenang karena ia pasti akan menuruti semua keinginan Jabal. Tranquilo. Tú, cierra la puerta. Águila 4 negativo. Águila 3 negativo. Nuestro compañero está vivo, tiene una herida en el cuello. Lalu anak buah Nuria sempat meminta 2 anak kecil yaitu Dani dan adiknya dibebaskan duluan karena mereka masih di bawah umur. Akan tetapi Jabal menolak lalu meminta anak buah Nuria itu agar menuruti semua permintaannya dulu. Pada akhirnya anak buah Nuria keluar dari kasino lalu ia membahas lagi strategi dengan Nuria serta yang lain. ¿Pero estás bien? Nuestro compañero no va a aguantar mucho. Las tenemos. En su puta madre. Selang beberapa saat, Nuria memerintahkan Pabloka si sniper untuk melakukan penembakan terhadap Jabal karena dia sudah tidak bisa diajak bernego. Dan cepat Pabloka berusaha mencari celah karena kasino tersebut tidak memiliki jendela bening. Tak lama, Pabloka akhirnya menemukan celah dengan mengandalkan bekas lubang peluru yang ada di pintu kasino. Namun tentunya itu sangat berisiko karena jika sampai tembakan Pabloka meleset, semua Sandra pasti akan dihabisi Jabal. Akhirnya Pabloka tidak bisa langsung gegabah dan ia harus menunggu Jabal berada sejajar dengan lubang peluru tersebut. Atención todos, tenemos... El objetivo avanza hacia la puerta. Beberapa waktu kemudian, sang negosiator anak buah Nuria tadi kembali menghubungi Jabal. Di sini anak buah Nuria itu berpura-pura sudah mentransfer uangnya serta membawa mobil yang Jabal inginkan. Jabal yang tidak percaya begitu saja, ia pun akan mengecek m-bankingnya terlebih dahulu. Namun di waktu yang sama, Sergio berusaha mengambil pisau untuk menyerang Jabal. Namun sayang, pisaunya malah terjatuh hingga membuat Jabal langsung melepaskan beberapa tembakan. Mendengar suara tembakan, Nuria segera memerintahkan Pabloka dan yang lain menyerang hingga inilah yang terjadi. Dalam insiden tersebut, Jabal memang berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya tembakan Pabloka juga harus mengenai Dani, putra dari Sergio. Dan cepat pihak kepolisian segera membawa Jabal dan Dani ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit yang sama dengan putra Pabloka yang sedang dirawat. Setibanya di rumah sakit, Dani beserta Jabal segera ditangani oleh dokter. Sementara untuk Pabloka, ia terlihat sangat begitu merasa bersalah karena tembakannya mengenai Dani. Nuria berusaha menenangkan Pabloka dengan mengatakan kalau ini hanyalah kecelakaan saat bekerja. Namun tetap saja Pabloka tidak bisa tenang apalagi jika sampai terjadi sesuatu kepada Dani.
Selanjutnya, Pabloka kembali ke ruangan putranya dirawat. Terlihat di sana putra Pabloka yang sudah sadar hingga Pabloka langsung menciumnya. Kemudian Pabloka mengajak sang istri untuk mengobrol di luar. Di sini Pabloka menceritakan kalau tembakannya mengenai bocah seusia putranya dan dia bernama Dani. Pabloka sangat khawatir jika terjadi sesuatu kepada Dani dan ia pasti tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Si istri pun berusaha menenangkan Pabloka dengan mengatakan kalau semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Di ruangan lain terlihat dokter yang memberitahu Sergio dan Elina istrinya kalau Dani putra mereka tidak bisa diselamatkan. Mendengar kabar itu, tentunya Sergio dan Elina hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Tak berselang lama, sang dokter menjelaskan kalau di rumah sakit ini ada pasien seusia Dani yang membutuhkan donor jantung. Sang dokter meminta izin bagaimana kalau jantung Dani didonorkan kepada pasien tersebut. Después de haber donado los órganos de un ser querido se haya arrepentido. Hay algo de dar vida. Elina yang berhati mulia, ia pun mengizinkan dokter untuk mendonorkan jantung Dani. Sedangkan untuk Sergio, ia tidak menjawab apa-apa sehingga dokter meminta Elina untuk merundingkan dulu saja dengan Sergio. Sang dokter akan kembali dalam waktu 30 menit sambil membawa berkas-berkas yang harus mereka tanda tangani nanti. Setelah dokter pergi, Sergio pun keluar dari ruangan dan ternyata ia mendatangi ruangan Jabal si perampok. Terlihat di sana Jabal yang berhasil selamat namun dijaga ketat oleh Nuria beserta polisi lain. Sergio pun langsung mengamuk dan ia berniat akan menghabisi Jabal. Akan tetapi aksi Sergio berhasil dihalangi oleh Nuria dan pasukannya. Deja cerrado hasta que os avise. Sergio mengatakan kalau Dani putranya sudah tewas gara-gara Jabal, jadi sekarang sudah sewajarnya ia menghabisi Jabal. Nuria meminta maaf dan ia sangat mengerti dengan perasaan Sergio. Namun pihak kepolisian membutuhkan Jabal dalam kondisi hidup untuk membongkar kasus perampokan lainnya. Nuria berjanji akan menghukum Jabal seberat mungkin namun nanti setelah semuanya terbongkar. Adegan berpindah kepada Pabloka dan istrinya yang diberitahu oleh dokter kalau pihak rumah sakit baru mendapat pendonor jantung untuk putra mereka. Terlihat istri Pabloka yang begitu senang, namun Pabloka langsung pergi ke ruangan Dani. Setibanya di sana, Pabloka hanya bisa menangis saat melihat Dani yang sudah tewas. Ditambah jantungnya akan didonorkan kepada putranya sendiri. Vamos, Pablo. Anton, me lo llevo, no pasa nada. Cállate, cállate, Pablo. Ketika Pabloka hendak berjalan keluar, ia berpapasan dengan Sergio. Tentu saja itu membuat Sergio curiga lalu mengikuti Pabloka yang duduk di bawah tangga. Di sini Sergio bertanya kenapa Pabloka melihat jasad Dani sambil menangis. Apakah dia ada kaitannya dengan kematian Dani? Pabloka pun meminta maaf lalu mengatakan kalau sebenarnya dialah orang yang menembak Dani. Namun Pabloka bersumpah kalau itu murni kecelakaan sebab Dani berada sejajar dengan Jabal. Ditambah jika Pabloka tidak melepaskan tembakan, kemungkinan Jabal akan membantai Sergio dan keluarganya. Karena pada saat itu Jabal sedang mengincar Sergio yang berniat untuk menyerang. Pabloka lanjut menjelaskan kalau anak yang akan menerima donor jantung dari Dani adalah putra Pabloka. Oleh sebab itulah Pabloka menangis karena ia tidak tahu harus berbuat apa demi menebus rasa bersalahnya. Mendengar semua penjelasan itu, untungnya Sergio mengerti lalu mengatakan kalau ia akan menyetujui donor jantung Dani asalkan dengan satu syarat, yaitu Pabloka harus menghabisi Jabal sekarang juga.
Jika Pabloka menolak, maka Sergio tidak akan pernah menandatangani berkas donor jantung Dani. Tak ada pilihan lain, akhirnya Pabloka setuju lalu Sergio memberinya waktu 1 jam. Selang beberapa saat, Pabloka pergi ke mobil untuk mengambil senjata. Kemudian Pabloka masuk ke salah satu ruangan yang mana di depan ruangan itu adalah tempat Jabal dirawat. Rencananya Pabloka akan menghabisi Jabal dari jarak jauh sesuai dengan keahliannya. Namun karena di ruangan Jabal masih ada dokter dan Nuria, Pabloka pun harus menunggu dulu mereka pergi. Está fuera de peligro, pero tendremos que realizar una segunda intervención para la reconstrucción de la mandíbula. Selanjutnya, Pabloka bertemu dengan Sergio di tempat ibadah yang ada di rumah sakit tersebut. Di sini, Pabloka mengatakan kalau ia belum bisa menghabisi Jabal karena di ruangannya masih ada Nuria. Sergio bertanya memang dengan cara apakah Pabloka akan menghabisi Jabal. Pabloka menjelaskan kalau ia akan menghabisi Jabal dengan cara menembaknya dari jarak jauh. Yo estuve allí en la 507 y está vigilado por 2 policías. Lo voy a hacer desde el edificio de enfrente. Pada akhirnya, Sergio berjanji akan segera menandatangani berkas donornya. Namun, Sergio ingin ikut bersama Pabloka karena dirinya mau menyaksikan kematian Jabal secara langsung. Alhasil, Pabloka dan Sergio pun janjian bertemu di ruangan nomor 507, yaitu ruangan yang akan menjadi tempat mengeksekusi Jabal. Procura distraer al de la chaqueta marrón. Di balik itu memperlihatkan Nuria dan polisi lain yang berencana akan memindahkan Jabal ke rumah sakit yang ada di penjara. Dalam waktu 10 menit, helikopter jemputan akan segera tiba. Era ludópata y cliente del local. Todavía nos va a dar pena, ¿eh? Jefa. Sementara itu, Pabloka sendiri kini masuk ke ruangan 507. Di sini ia segera memantau Jabal yang sekarang sudah sendirian. Dan cepat Pabloka mengeluarkan senjata, namun saat akan menembak, dokter malah datang ke ruangan Jabal dan membuat Pabloka harus menunggu dulu dokter itu pergi. Tak lama Sergio masuk ke ruangan itu lalu bertanya kenapa Pabloka belum menembak Jabal. Sambil membidik Jabal, Pabloka menjelaskan kalau di ruangan itu sedang ada dokter jadi ia belum bisa melepaskan tembakannya. Melihat Jabal yang akan dipindahkan, Sergio memaksa Pabloka agar secepatnya menembak. Akan tetapi Pabloka tidak bisa karena ia takut tembakannya salah sasaran lagi. Alhasil Sergio menjadi murka lalu menghajar Pabloka dengan pot sampai membuatnya pingsan. Kemudian Sergio merebut senjata Pabloka dan mengarahkannya kepada Jabal. Sayang sekali Jabal sudah dibawa keluar dari ruangan hingga Sergio langsung mengejarnya. Dengan memakai baju perawat, Sergio terus mengikuti Jabal yang akan dibawa menuju helikopter oleh Nuria dan polisi lain. Hingga setibanya di atap gedung, Sergio nekat menampakkan diri lalu menodongkan senjata kepada Jabal. Sontak para polisi lain balik menodong Sergio lalu Nuria berusaha menenangkannya. Di sini Nuria mengatakan kalau Sergio jangan egois dan harus memikirkan Elina istrinya serta anak bungsunya. Karena jika sampai Sergio menembak Jabal, maka Elina dan anak bungsunya tidak hanya akan kehilangan Dani melainkan kehilangan juga Sergio. Pada akhirnya Sergio hanya bisa menangis lalu diamankan oleh para polisi. Setelah Jabal dibawa pergi menggunakan helikopter, Nuria kembali ke lantai bawah untuk mencari Pabloka. Beberapa menit kemudian, Nuria akhirnya bertemu dengan Pabloka yang baru sadar dari pingsannya. Di sini Nuria memberikan ponsel Pabloka karena banyak sekali panggilan masuk dan pesan dari istrinya. Saat pesan itu dibuka, ternyata si istri ingin mengabarkan kalau putra mereka sedang melakukan operasi donor jantung dari Dani.
Jelas hal itu membuat Pavlovka sangat bahagia karena artinya Sergio memang telah menandatangani berkas donor jantungnya. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Sergio yang sedang membawa anak bungsunya bermain di mall. Tak lama ia berpapasan dengan Pavlovka beserta putranya yang sudah sangat sehat. Sergio pun hanya bisa tersenyum karena kematian Dani telah menyelamatkan satu nyawa, yaitu putranya Pavlovka. Tamat. Bagaimana pendapat kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan suka berjudi, selain haram juga banyak sekali ruginya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.